Oke, hal itu. Hari ini gue bakalan kasih tahu kalian gimana caranya berbelanja di Tokopedia dengan mudah dan aman. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah buka websitenya, yaitu tokopedia.com. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah membuat akun terlebih dahulu di Tokopedia. Kalian masuk ke menu pojok kanan daftar. Untuk membuat akun, masukkan nama lengkap kalian, nomor handphone yang benar, alamat email kalian, dan password kalian. Terus pria dan wanita atau wanita, kalian checklist. Kemudian tanggal lahir, lalu daftarkan akun kalian. Kemudian nanti kalian akan dikirimkan sebuah email dari Tokopedia untuk verifikasi akun kalian tersebut agar akun tersebut aktif. Oke, kalau sudah aktif akunnya, langsung aja kalian login atau masuk ke Tokopedia kalian. Oke, gua login dengan email dan sandi yang kalian masukkan. Oke, sudah login. Kemudian kalian cari barang yang akan kalian beli. Kalau gua di sini mau beli mouse. Oke, di sini gua cari mouse. Kalian bisa sort brand, terus tipenya, interface-nya, macam-macam. Tinggal kalian cari aja barangnya, udah lengkap, silahkan dipilih. Kalau gue biasanya mengkategorikan barang itu di sub-sub kategorinya. Jadi kayak gini, supaya barang itu yang kalian beli itu dengan harga yang paling murah misalnya, atau dengan ongkos kirim yang paling murah, atau dengan kondisi bekas atau baru, kayak gitu. Jadi gua biasanya kayak gini ngelakuinnya. Kalau misalnya kalian mau cari barang baru, usahakan yang termurah. Yang termurah. Kemudian gua spesifikasi aja ya ininya. Gua mau beli mouse Logitech G502. Oke, misalnya Logitech G502 ya guys. Oke, kita tunggu bentar untuk websitenya load. Oke, sudah muncul beberapa nih. Jadi kita bisa sorting atau urutkan, atau bisa menseleksi mana sih barang yang paling oke gitu. Kalau misalnya kalian mau beli barang yang baru, usahakan kalian urutkan yang termurah. Oke, sudah termurah. Kemudian usahakan toko yang menjual itu gold merchant. Gold merchant di sini artinya toko tersebut ada memiliki toko fisik, dan nggak harus toko fisik sih. Maksudnya kalau gold merchant itu adalah toko yang sudah terpercaya dan banyak orang lain yang membeli dari toko tersebut, kayak gitu. Jadi urutkan di gold merchant kalau kalian misalnya memang ingin dapatkan toko yang benar-benar valid atau benar-benar teruji terpercaya, kayak gitu. Pilih gold merchant. Kemudian dukungan pengiriman, kalau kalian misalnya pengen pengiriman yang murah, misalnya dari Tiki misalnya, bisa kalian urutkan dengan Tiki, kayak gitu. Kemudian kondisi di sini bisa baru atau bekas. Di sini juga kalian bisa urutkan harga price range. Misalnya kalian beli mouse, pengen mouse-nya harga 200 sampai 500 ribu, kalian bisa urutkan dan masukkan harganya di sini, kayak gitu. Kemudian ada lokasi. Jadi kalau misalnya kalian di Jakarta misalnya, cari aja penjual yang juga ada di Jakarta supaya ongkos kirimnya itu lebih murah. Kalau misalnya kalian di Surabaya misalnya, cari aja penjual yang di Surabaya agar ongkir lebih murah. Tapi kalau misalnya penjualnya nggak ada yang di dekat tempat kalian, kalian bisa pilih aja yang mana, yang penting dia udah gold merchant, kayak gitu guys. Oke, ini misalnya ini yang paling murah ya, 780 kayak gitu misalnya. Yang lain kan bisa sampai 800, ada yang 1.300.000 tadi kan kita awal mulai. Nah, itu bisa kalian urutkan kayak gitu, bisa kalian sorting seperti itu. Oke. Kalau gue di sini, gue pengen yang bekas aja nih misalnya. Gue pengen yang bekas nih. Jadi kalau bekas, usahakan kalian urutkan itu berdasarkan terbaru. Karena kenapa? Kebanyakan yang bekas itu cepat banget lakunya guys. Jadi urutkan yang terbaru, kemudian di tokonya jangan gold merchant karena biasanya yang jual itu orang. Kemudian dukungan pengiriman kalian nggak usah pilih karena biasanya
Kalau orang jualan itu biasanya dia sembarang milih ininya apa, jangan dikategorikan satu pengiriman aja, nanti nggak muncul iklannya gitu loh. Kemudian kita pilih kondisinya bekas kayak gitu. Jadi pilih yang terbaru kemudian bekas. Nah, di sini yang bekas-bekas ada sudah muncul, dan gua pengen beli yang ini nih, yang 500.000 nih. Nah, misalnya gini. Ini kalau ini yang baru ya guys, yang baru segini harganya. Kalian apa yang harus kalian lakukan setelah kalian menemukan barang yang tepat? Yang pertama kalian lakukan adalah mencoba membeli dan mengkalkulasi harga kirimnya atau ongkos kirimnya. Jadi misalnya kalau JNE 73.000 nih, aduh kok mahal, pilih Tiki. Misalnya Tiki 36.000 lebih murah, berarti gua pakai Tiki kayak gitu. Jadi kalian coba-coba aja. Kadang ada satu toko itu hanya menyediakan jasa pengiriman JNE, kadang toko yang lain menyediakan jasa pengiriman yang lain. Jadi kalian kalkulasi di situ guys, kayak gitu. Kalau ini oke misalnya, oke 63.000. Nah, jadi beda-beda guys. Di sini gua alamat gue di Kalimantan Tengah ya, jadi kayak gitu. Dia ongkos kirimnya segitu, agak mahal. Jadi gue biasanya mencari penjual yang menggunakan jasa pengiriman kurir dari Tiki kayak gitu, karena Tiki lebih murah 36.000 kayak gitu misalnya. Oke, ini yang harus kalian lakukan sebelum kalian membeli adalah memastikan barang itu tersedia atau tidak, ready atau tidak. Jadi kalian pergi ke diskusi, kemudian kalian tanya-tanya nih, Mas barangnya ini ada apa enggak gitu. Tapi yang pertama sebelum diskusi, kalian lihat jumlah yang terjual. Misalnya ini terjual, ini masih kosong, berarti belum pernah barang ini terjual dari toko ini, dari Gamer Gear Solution ini belum ada yang terjual. Jadi usahakan kalau misalnya terjualnya lebih banyak, berarti kan kemungkinan suksesnya pembelian kalian itu lebih besar kayak gitu. Kemudian review itu atau ulasan. Nah, jadi di ulasan sini nanti ada beberapa orang yang sudah beli, baru dia bisa nulis ulasan. Jadi nggak sembarang orang bisa nulis ulasan di sini, karena hanya orang-orang yang sudah beli bisa nulis ulasan kayak gitu. Oke, jadi itu dulu yang kalian lihat, di terjualnya berapa, kemudian ulasan. Oke, itu penting. Kemudian baru ke diskusi. Di diskusi kalian bisa tanya, Bang, barangnya ready apa enggak? Misalnya kayak gitu, Bang, bisa nggak saya beli ini, misalnya dikirim ke sini, ongkirnya bisa nggak ditambahkan jasa pengiriman, misalnya pengiriman yang lain bisa nggak, kalau misalnya nggak ada ya. Ya banyak lah, kalian bisa tanya-tanya kondisinya, entah macam-macam. Kalau misalnya baru nggak kondisi ya. Garansi deh yang kalian tanyakan, garansinya mana kayak gitu. Oke, itu. Nah, di sini gue udah kasih tahu kalian cara melihat barang yang bagus, yang worth it untuk dibeli. Kemudian gimana cara belinya? Oke. Kalau gue di sini pengen yang bekas aja kayak gitu ya. Jadi misalnya ini bekas nih. Kalau bekas itu banyak guys, banyak pertimbangan yang harus kalian perhitungkan. Jadi pertama kondisinya, terus kelengkapannya, kemudian sudah berapa lama dipakai, garansinya masih ada apa belum, ya segala macamnya. Misalnya kalau mouse tombolnya ada yang double klik apa enggak, kayak gitu itu harus ditanyakan guys. Jadi di sini gue diskusi sama yang jual, itu barangnya ready apa enggak kayak gitu. Misalnya kalau bekas tuh cepat banget kejual, jadi usahakan kalian cepat-cepat menghubungi sellernya, menghubungi penjualnya, supaya barang itu kita dulu deh yang nego, entah itu tanya-tanya kayak gitu. Jadi supaya barangnya itu nggak langsung kejual kayak gitu. Jadi di sini gua nggak ke diskusi ya. Jadi gua langsung menghubungi penjualnya. Jadi penjualnya ini si Koben 22 ini. Jadi ada beberapa pesan, coba kita pergi ke pesan. Jadi gua langsung hubungi penjualnya, nggak di diskusi ya. Jadi langsung personal. Bisa kalian masuk ke akun ini, akun yang jual, kemudian kirim pesan, atau dari sini langsung kirim pesan. Jadi nanti barang ini ada apa enggak, terus tanya-tanyalah macam-macam, garansinya macam-macam, ada boxnya atau enggak kayak gitu. Jadi kalian pinta sosial medianya, kemudian kalian tanya-tanya deh. Jadi kayak gitu. Di sini gue pengen beli dari orang ini, jadi sudah saya booking mouse itu. Jadi di sini tulisannya terjual ya guys, itu berarti
bukan berarti sih, maksudnya dia sudah menganggap barang itu terjual karena sudah saya booking duluan dari sosial medianya. Jadi di sini dia menjual mouse itu 500.000 Logitech J502, dan itu bekas. Ya lumayan lah menurut saya, worth it aja, karena kata dia itu hanya dipakai di turnamen beberapa kali, namun nggak ada kotaknya guys. Jadi lengkap tapi nggak ada kotaknya kayak gitu. Itu aja sih kurangnya. Jadi di sini gue lihat dia menjual mouse ini dan ada harddisk nih. Jadi gue pikir kenapa nggak beli harddisk kalian? Harddisknya murah juga dan perfect 100%, dia bilang sih gitu. Oke, ini 450.000 dan 500.000. Jadi gue hubungin ke sellernya, bang, kalau misalnya saya beli mouse dan harddisknya itu berapa ya kira-kira, bisa dapat kortingan apa enggak? Nah, gue gabungnya gitu. Jadi ini kan 450 dan 500.000, kalau di total 900.000. Terus dia kasih harga kan 900.000 deh, tapi belum ongkirnya ya, jadi belum ongkos kirimnya katanya gitu. Oke, buatin iklannya kayak gitu. Jadi jangan kalian melakukan transaksi online dengan personal tanpa melalui perantara. Jadi perantara di sini maksudnya perantaranya adalah Tokopedia. Misalnya kalian sudah ngechat penjualnya nih, dia suruh transfer langsung ke dia aja tanpa harus melalui Tokopedia. Jangan, karena itu rentan akan penipuan guys. Jadi usahakan tetap gunain pihak ketiga atau kayak lapak seperti Tokopedia ini supaya kalian terhindar dari penipuan kayak gitu. Jadi di sini dia bisa bisa tanya garansi, kan bisa garansinya berapa? Misalnya 2 minggu setelah barang datang bisa dikembalikan, kayak gitulah, macam-macam lah ya. Jadi kalian tanyakan semuanya sedetail-detailnya, jangan ragu, karena seller itu biasanya kalau seller yang baik bakalan jawab semua pertanyaan kalian, kayak gitu guys. Oke, di sini dia sudah membuatkan iklan untuk saya karena saya akan membeli 2 barang. Takut kalau misalnya dibeli 2 barang tuh nanti dikirim ditransfernya kan 2 kali, transfer uangnya 2 kali, jadi agak ribet dan ongkirnya dibedain. Jadi gua suruh dia jadiin satu iklan ini jadi satu mouse dan harddisk nih. Foto keduanya adalah harddisk. Jadi gua tinggal beli iklan ini, maksudnya barang yang ada di iklan ini tinggal gua beli, udah langsung selesai transaksi kita. Oke guys, gini, gue tunjukin cara beli di Tokopedia-nya. Kalian klik beli. Oke, subtotal 952 menggunakan JNE karena dia cuman bisa JNE katanya dia. Dan gue nggak bisa minta Tiki dan Pos Indonesia karena memang dia jauh dari jangkauan dia yang jual ini maksudnya ya. Oke, karena lebih murah, gue bakalan pilih oke. Untuk biaya asuransi itu opsional, kalian boleh gunakan biaya asuransi atau tidak, silahkan. Kalau gue nggak usah, karena gue udah suruh si sellernya untuk packingnya dengan rapi kayak gitu. Oke, jumlah 1, sip, beli. Kalau sudah beli, kita lanjut bayar. Kalau misalnya sudah nggak ada yang dibeli lagi, lanjut ke menu bayar. Oke, bayar di sini kalian bisa menggunakan metode pembayaran yang kalian inginkan. Kalian bisa bayar di Indomaret nih, yang gampang nih. Cuman dia ada biaya admin 2.500. Itu gampang tapi ada biaya admin. Kalian bisa menggunakan BRI, transfer bank, macam-macam. Kalian bisa di Alfamart juga, kemudian dari pos juga bisa. ClickPay, Mandiri, hampir semua akun di bank ada. Kemudian kartu kredit juga ada. Karena gue transfer, gue bakal milih transfer. Oke, setelah benar, dilihat dari pembeliannya dari toko ini, kemudian barangnya ini, kemudian alamat kalian sudah benar, alamat tujuannya benar, terus totalnya berapa, terus ongkos kirimnya berapa, sudah benar, dicek semua. Kalau misalnya kalian punya kode voucher, silahkan masukin voucher kalian. Kalau misalnya ada ya, tapi kalau nggak ada ya nggak usah, lanjut ke checkout aja. Jadi totalnya 945.000. Oke, kita checkout. Oke, ini di sini menggunakan metode transfer manual. Gue disuruh transfer ke bank Tokopedia-nya kayak gitu guys. Ntar gue tunggu dulu supaya dia loadnya benar-benar terload. Oke, sudah. Pilih bank.
Jadi ini adalah salah satu kelebihan bank apa dari Tokopedia. Tokopedia menyediakan banyak bank, varian bank supaya kalian bisa transfer tanpa ada potongan biaya atau biaya transfer. Misalnya kalian punya Mandiri nih. Ternyata kalau di Lazada misalnya Lazada cuman ada CIMB. Jadi Mandiri ke CIMB ada kena cas 5.000 misalnya, kan rugi. Jadi gue lebih nyaranin Tokopedia karena memang dia banyak banknya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Mandiri langsung aja pilih Tokopedia, rekening Tokopedia yang Mandiri kayak gitu. Jadi nggak ada biaya transfer lagi kayak gitu loh. Jadi sudah ada biaya ongkos kirim, biaya transfer lagi. Nah itu kan jadi semakin banyak kita beli belanja online-nya kayak gitu. Jadi yang efisien itu kalau ada bank macam-macam kayak gini. Karena gue pakai BRI, gue pilih BRI. Kemudian informasi rekening si pengirimnya. Kalau gue nama gue isikan punya kita ya. Oke, sudah masukkan nama pemilik dan rekening kalian yang mau ditransferkan. Misalnya kalian menggunakan akun orang tua kalian, isikan nama orang tua kalian dan nomor rekening orang tua kalian kayak gitu guys. Oke, bayar. Oke, disuruh tunggu. Kalian tunggu saja. Oke, check out berhasil. Nah, di sini dituliskan transfer dana sebelum tanggal 30. Jadi sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 28. Jadi ada 2 hari kalian waktu kalian transfer dana. Jadi kalau gua biasanya secepatnya aja transfernya. Jadi usahakan transfer itu dengan nilai yang persis. Jadi ini adalah kode unik di belakang ini. Jadi 945 kan totalnya tadi. Terus ada 047. Ini adalah kode unik. Jadi jangan sampai itu tidak tertransfer. Jadi 047 ini harus juga ikut tertransfer agar proses verifikasi Tokopedia itu cepat. Nantinya dana yang 047 ini bakalan ditransfer kembali ke akun Tokopedia kalian. Jadi akun Tokopedia itu ada saldo, nanti dia masuk ke saldo kayak gitu. Oke, di sini gue suruh mengirim atau mentransfer dana ke nomor rekening Tokopedia, yaitu ini. Oke guys, sudah. Sekarang kalian ke ATM, ke bank untuk transfer dananya. Kalau di sini gue menggunakan internet banking, so gue pakai internet banking gue. Sudah ditransfer dananya ke Tokopedia. Selanjutnya adalah kita lanjut ke konfirmasi, unggah bukti status pembayaran. Oke, di sini untuk konfirmasi bahwa kita sudah membayar. Di sini aksi bisa kita unggah bukti transaksinya ya. Kita unggah aja bukti transfer mouse, open. Oke, sudah terunggah. Anda telah berhasil mengunggah bukti pembayaran. Sudah, lihat. Oke, sudah. Tutup. Tinggal kita tunggu sampai konfirmasi dari Tokopedia sudah dilakukan. Kalau misalnya lebih dari 24 jam, silahkan hubungi Tokopedia. Kalian bisa hubungi lewat Twitter atau langsung di kontak @tokopedia.com. Itu tadi. Ya, tanya aja kenapa kok pembayaran saya yang ini belum dikonfirmasi kayak gitu misalnya. Tapi biasanya kalau misalnya kalian melakukan dengan benar dan mengikuti cara saya tadi, kalian harusnya sudah langsung terkonfirmasi pembayarannya. Oke.
Oke guys, gimana? Mudah toh cara berbelanja aman dan cepat dan mudah di Tokopedia, dengan banyak fitur yang ditawarkan dan banyak fleksibilitas yang ditawarkan dari Tokopedia, memudahkan kalian untuk berbelanja online kayak gitu. Ya, semoga videonya ini membantu kalian. Kalau misalnya kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah videonya, atau langsung tanya-tanya personal boleh langsung ke sosial media gue. Kalau misalnya nggak pengen ketinggalan video terbaru dari saya, silahkan langsung klik subscribe button itu. Kalau misalnya sudah subscribe, kalau kalian misalnya mau dapat notifikasi kalau misalnya saya upload video terbaru, kalian bisa klik lagi yang gambar bell di sebelah tombol subscribe-nya, supaya nanti langsung ada notifikasi kalau gue upload video terbaru. Oke, segitu dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye bye.